banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, bertemu lagi dalam tayangan Zamir TV, tayangan informatif dan edukatif. Hari ini kita dikejutkan oleh manuver dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang mana PSI ini sebagai pendatang baru di dunia kancah politik, namun sudah memiliki banyak sekali gebrakan-gebrakan yang sangat disukai oleh masyarakat, khususnya dalam hal anggaran yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Rekam jejak PSI selama ini yang digaungkan sebagai partai anak muda mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Namun akhir-akhir ini PSI seperti dalam keadaan hilang keseimbangan akibat terjebak dalam mendukung salah satu capres. PSI kali ini seperti menemukan momentumnya untuk dapat rebound, bergerak lebih cepat, di mana rencana menyongsong pemilu PSI mampu menggait anak dari Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, untuk dijadikan sebagai pemimpin partai anak muda ini. Tentunya ini adalah pilihan yang mengejutkan bagi keluarga presiden, karena selama ini keluarga Presiden Jokowi mendapatkan stempel sebagai bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lantas akan seperti apa kiranya apabila Kaisang Pangarep terjun ke dunia politik bukan melalui jalur PDI Perjuangan, tetapi memilih partai lain, dalam hal ini PSI. Telah dikatakan oleh Kaisang Pangarep bahwa ini adalah jalan ninja menuju perbaikan masa depan. Kehadirannya di kancah politik kali ini, Kaisang menyatakan bahwa banyak anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Hal itu tidak dapat disalahkan karena betapa tidak politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, pusat fitnah, hoak, korupsi, money politik, dan masih banyak lagi. Melihat kenyataan tersebut, Kaisang melihat dengan kacamata yang lain, yaitu kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Apalagi bapaknya Kaisang, Presiden Jokowi, menjadi sumber inspirasi bagi diri Kaisang. Tentunya Kaisang ingin dapat ikut andil melanjutkan cita-cita atau tonggak pembangunan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi supaya terus berjalan. Presiden Jokowi tidak pernah lelah menjalankan amanah rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia, itulah obat capeknya. Kaisang berpendapat bahwa terjun ke dunia politik adalah salah satu cara terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Itulah cara Kaisang untuk membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Masuknya Kaisang ke politik ingin memastikan bahwa hal-hal yang baik yang telah Presiden Jokowi kerjakan akan dilanjutkan agar Indonesia menjadi negara yang semakin membanggakan dan maju. Seperti kata Kaisang, dia ingin ikut berjuang menghapus pesimisme, sinisme terhadap politik, agar anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan, karena politik adalah jalan ninja bagi anak muda. Melakukan hal yang baik lewat politik membantu membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas, politik yang bersih dengan tujuan demi kebaikan masa depan, politik yang mempersatukan, politik yang didasari rasa hormat, percaya bahwa kita semua meski berbeda-beda tapi semuanya memperjuangkan hal yang sama, hal yang baik, bahwa semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Pilihan Kaisang masuk ke PSI sebagian adalah PSI menjadi perjuangan anak muda yang surplus gagasan dan orisinil idenya serta brilian. Tentu ini memerlukan energi berkali-kali lipat lebih besar agar energi itu tidak hanya menggema di kota-kota tapi juga sampai ke pelosok desa. Itulah alasan Kaisang yang disampaikan dalam pidatonya. Tentunya hal ini perlu kita cermati bersama
dan menjadi wacana ke depan supaya menginspirasi kita bersama bahwa anak seorang petinggi negara tidak menginginkan kenyamanan yang telah disediakan, karpet merah yang telah disediakan untuknya, tidak serta-merta membuatnya untuk berpangku tangan, untuk berbangga diri, tetapi ia lebih memilih jalan ninja, lebih memilih jalan sendiri, bersusah payah masuk ke dalam sebuah partai yang tentunya partai ini belum punya nama, dan dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukanlah anak mama, dia bukanlah anak yang mapan, yang dicekoki berbagai macam fasilitas dari keluarga, dari orang tua, yang semuanya tinggal dia nikmati saja, yang selama ini identik oleh anak-anak pejabat kita. Hari ini Kaisang telah membuktikan bahwa ia tidak seperti anak-anak para pejabat yang berpoya-poya, yang tinggal menikmati semua fasilitas, tidak mau bersusah payah, tidak mau bangkit merangkak dari bawah. Tentunya gebrakan Kaisang dalam masuknya ia ke partai PSI ini menjadi semangat, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi muda yang menginginkan perubahan mulai dari bawah. Anak muda jangan sampai terlena oleh kenyamanan, harus menunjukkan diri bahwa ia bisa tanpa mengandalkan fasilitas, tanpa privilege. Tentunya pro dan kontra akan terus kita temui, tetapi sebuah catatan penting bagi generasi kita, di mana dahulu ketika jauh sebelum Indonesia merdeka, Soekarno yang waktu itu masih berusia 27 tahun membentuk sebuah partai bernama PNI, juga seorang pemuda yang belum diperhitungkan, tetapi karena ia memiliki cita-cita yang tinggi, idealisme yang begitu menyala, hal ini dapat diterima setelah ia membuktikan semua apa yang ia ucapkan melalui karya-karyanya. Tentunya hari ini Kaisang akan dinantikan oleh jutaan generasi Z dan milenial yang menginginkan kehidupan lebih baik, pendobrak bagi kaum-kaum rebahan. Mereka mendapat cambukan oleh Kaisang. Seorang anak presiden pun rela bersusah payah dalam sebuah partai yang belum memiliki suara. Masa depan yang hebat itu ada di depan mata, ada di tangan pemuda. Tugas pemuda melalui politik memastikan kemajuan menuju masa depan gemilang, untuk menolak korupsi, menolak segala bentuk intoleransi, memperbaiki kesejahteraan adalah tugas yang penting, tugas mulia di dalam meraih masa depan. Terjun ke dalam politik dengan tujuan melayani masyarakat lebih luas, Kaisang ingin mengajak kepada anak-anak muda di luar sana untuk bergabung dalam gerbong yang memiliki solidaritas terhadap anak-anak muda. Dengan politik move on dari cara-cara politik lama, cara politik yang memecah belah, yang gemar menebar fitnah dan hoak, dan menjalankan politik dengan hati yang bersih, penuh kegembiraan, banyak menebar senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencela atau mencoba menjatuhkan pihak lain, jangan sampai memecah belah masyarakat dalam meraih kemenangan. Tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif. Tujuan politik itu semua baik, karena itu harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Berpolitik dengan santuy dan santun. Pasar yang ingin digait oleh Kaisang dalam bergabungnya ke PSI adalah mereka anak-anak muda yang berjiwa nasionalis atau kaum nasionalis yang berjiwa muda. Kaisang ingin mengajak bersatu dalam kesederhanaan yang penuh warna dengan harapan yang gembira. Ia anak muda yang berbobot, intonasi kata-katanya cukup mengena, dan poin-poin yang disampaikan sangat relevan sekali, serta dia juga punya suatu integritas yang ingin dia tuangkan. Munculnya Kaisang ini sebuah gebrakan dalam diri anak muda yang berani menentukan sebuah pilihan dalam kancah pembangunan, ikut menentukan arah masa depan. Kaisang ini tentunya akan menjadi tambaran buat mereka-mereka para pelaku pemecah belah selama ini menjalankan politik memecah masyarakat, adu domba, hoak, fitnah, dan lain sebagainya. Kita berharap kepada mereka-mereka untuk dapat juga merubah dirinya, menjalankan kehidupan politik dengan budi pekerti yang baik.
Kita juga melihat ujian demi ujian yang dijalani oleh partai PSI, mulai dari awalnya mereka memilih Giring Ganesha ketua umumnya sebagai calon presiden, kemudian memilih Ganjar sebagai calon presiden di awal-awal lalu, kemudian menarik dukungannya dan menganut prinsip tegak lurus bersama Jokowi yang membuatnya berada pada posisi gigi netral supaya nggak doyong kena angin besar pendukung Ganjar dan Prabowo. PSI mencoba mengikuti arah angin ketika suara antar Ganjar dan Prabowo begitu besar yang 3 bulan lalu di angka 11%, berada kemenangan Prabowo. PSI pun mencoba merapatkan diri ke Prabowo. Berita heboh itu membuat internal partainya sempat guncang, ditandai dengan keluarnya beberapa personel penting di PSI seperti Guntur Romli yang sekarang bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. Tetapi keuntungan besar buat PSI adalah nama mereka sepanjang waktu itu terus dibicarakan oleh semua orang, baik itu pro atau kontra. Ibaratnya PSI sedang menunggangi gelombang besar yang bisa menghancurkan mereka sekaligus bisa menaikkan nama mereka. Kalau kemudian dijalankan dengan benar, hal seperti itu sepertinya rayuan kepada Jokowi. Karena ada proposal besar yang mereka minta. Awalnya banyak yang nggak tahu apa di belakang hari. Ketika nama Kaisang Pangarep Santer diberitakan akan menjadi kadernya PSI, barulah kepahaman itu datang. PSI sedang mencoba mengambil hati bapaknya Kaisang supaya mendapat restu agar Kaisang menjadi kadernya PSI. Dan restu itu akhirnya diberikan oleh Jokowi yang pasti sudah dipertimbangkannya. Banyak hal yang termasuk perasaan PDI Perjuangan yang menetapkan konsep bahwa keluarga yang sudah menjadi kader PDI Perjuangan, anggota keluarganya juga harus masuk PDI Perjuangan. Tetapi Kaisang sudah tidak lagi masuk di kartu keluarganya Presiden Jokowi. Kaisang memiliki keluarga sendiri, kartu keluarga sendiri karena sudah menikah. Jadi nggak masalah. Dan benar saja PDI Perjuangan pun tidak menjadikan masuknya Kaisang itu dengan kemarahan, karena memang Kaisang sudah mengikuti rule yang sudah ada. Jadi dijadikannya Kaisang sebagai ketua umum PSI adalah cara Jokowi untuk membantu PSI lolos ke Senayan, bukan buat menghantam PDI Perjuangan, apalagi untuk menghancurkan, tapi lebih dari sekedar ingin membantu PSI yang selama ini selalu ikut di belakang Jokowi. Kalau Budiari dari Projo dikasih hadiah sebagai Menkominfo, PSI dikasih Kaisang sebagai tanda terima kasih sekaligus membantu PSI lolos ke Senayan. Jadi nggak ada teori konspirasi apapun di sana. Nama Kaisang diharap bisa mengerek perolehan PSI supaya nanti mendapat angka 4%. Selamat atas PSI dalam hal ini. Semoga cara ini adalah cara dan strategi terbaik, dan semoga PSI bisa lolos ke Senayan, mewarnai panggung politik dengan lukisan-lukisannya. Dalam situasi tertentu, kita memang harus berani ambil keputusan, seberapapun ekstrimnya, karena lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Yang perlu diingatkan kepada PSI, PSI itu punya brand, partainya anak muda. Jadi pilihlah anak muda sebagai calon presidennya, biar sesuai, jangan yang tua. Sampai di sini dulu ulasan Zamir TV. Kita bertemu pada tayangan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin
Saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih.